Memang membicarakan masalah ekonomi dari sudut pandang Islam, rasanya perlu pembahasan kompleksitas masalah lebih terinci dan saling melengkapi. Nabi sebagai uswatun hasanah dalam sejarah, sewaktu hijrah ke Madinah telah memerintahkan dibangunnya pasar setelah sempurnanya pembangunan masjid di kota tersebut. Ini tentu saja bukan sekedar bangunan fisik sebagai pusat sirkulasinya sebagai berbagai komoditas, namun merupakan simbol yang menggambarkan betapa pentingnya pemasaran dalam dunia perekonomian. Artinya dalam sejarah Kanjeng Nabi juga pernah membangun pasar, pernah memerintahkan untuk membangun pasar. Tidak hanya dalam bentuk perintah, tapi juga dilakukan. Artinya inilah perhatian Kanjeng Nabi terhadap masalah ekonomi masyarakat-masyarakat di zamannya. Lebih jauh Suaranya lagi. agak putus-putus, Ustaz. Oh iya Pak. Mungkin sudah dengar Pak? Jelas? Sudah jelas mungkin? Nggih, sampun Ustaz. Jelas. Jelas ya. Saya teruskan. Jadi saya ulangi lagi tadi bahwa secara tinjauan sejarah Kanjeng Nabi itu juga pernah membangun pasar yang di situ dibuat untuk mengatur perputaran ekonomi yang ada di zamannya Kanjeng Nabi. Lebih jauh lagi, perintah Nabi tersebut oleh para ekonom Islam dijadikan sebagai ilham dalam menetapkan pokok-pokok perekonomian secara umum yang ternyata sampai abad ini masih dipakai dan dikenal. Dalam hal ini, Imam Abu Muhammad Al-Hubaisi menggariskan usul makasib, pokok sumber ekonomi dalam 3 hal, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Pertanian itu ya kaitannya dengan... Itu di dalam kitab apa Ustaz itu, Imam Abu Al-Hubaisi? Usul makasib, Pak. Usul makasib. Usul makasib itu pokok sumber ekonomi gitu? Ya. Jadi nanti saya akan cari kitabnya, nanti saya akan share di dalam grup. Nggih, Ustaz. Nah, ini 3 hal ini harus harus terpenuhi, Pak. Pertanian, perindustrian, termasuk juga kerajinan serta perdagangan. Tanpa adanya 3 hal ini, negara itu tidak akan mandiri. Artinya ketika negara itu tidak ada yang mau bercocok tanam, tidak ada yang bertani, maka otomatis negara itu akan impor makanan-makanan dari luar negeri, sehingga terciptalah yang namanya ketergantungan. Begitu juga ketika negara itu tidak mempunyai pabrik atau mungkin sesuatu yang bisa menciptakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya nanti juga sama, dia itu akan bergantung dalam negara lain. Ya, seperti di Indonesia ini, memang kelemahan kita ya di dalam masalah industri. Saya katakan lemah karena apa? Karena masyarakat kita itu cenderung konsumtif, tidak produktif. Meskipun pabriknya itu di Indonesia, kan, tapi yang memiliki orang luar negeri. Akhirnya yang terjadi, ya ini menurut istilahnya guyonannya orang itu, jadi pabriknya di Indonesia, yang bekerja itu juga orang Indonesia, bahannya itu dari Indonesia, tapi uangnya yang memiliki itu mengalir ke negara yang lain. Nah, ini kan gambaran yang sebenarnya juga aneh. Wong yang mengolah kita, yang bahannya juga dari kita, yang membeli atau konsumennya juga kita, tapi yang di situ memiliki orang lain. Dan juga di dalam perdagangan atau tijarah. 3 komponen itu saling berkaitan secara komplementer dalam sirkulasi ekonomi. Bahkan perdagangan tijarah mendominasi sirkulasi tersebut karena konsumsi hidup manusia tentu tidak dapat hanya dipenuhi dengan hasil pertanian dan industri semata, namun juga memerlukan pemasaran. Artinya ketika hanya mengandalkan produsen saja atau petani saja tanpa adanya
orang yang mau menghubungkan, yang mau istilahnya itu istilahnya apa ya? Memasarkan. Maka ya barang itu tidak akan sampai ke konsumen, sehingga barang itu ya akan sia-sia. Kemudian kembali kepada masalah peningkatan peran modal dalam perekonomian, Islam sama sekali tidak mengenal sistem kapitalis yang berinti pada bebasnya kepemilikan setiap individu tanpa batas-batas tertentu. Sekali lagi, Pak, kita katakan bahwasanya ekonomi Indonesia itu tidak menganut yang namanya kapitalisme. Yang ada itu adalah undang-undang atau ekonomi kerakyatan sesuai dengan Undang-Undang 45. Cuma memang di dalam sebagian lapangan ada beberapa kelompok yang di situ jumlahnya hanya beberapa persen, tapi dia itu bisa memiliki lebih dari separuh aset yang ada di negara ini. Nah, sehingga terkesan ada penguasaan aset itu secara tumpang tindih. Dan di sini yang di situ menjurus kepada arah kapitalisme. Tapi secara konsep negara Indonesia tidak menganut kapitalisme, yaitu sistem yang berinti pada bebasnya kepemilikan tanpa adanya batas. Karena di sini tetap dibatasi. Hanya saja kepemilikan orang itu tumpang tindih. Sehingga setiap pemilik modal dapat berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan posisi ekonomi kaum duafa dan fakir miskin yang pada gilirannya akan menumbuhkan watak individualistik atau monopoli. Jadi yang penting soal distribusinya. Berlakunya kapitalisme yang mengabaikan distribusi hanya membenarkan statement yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Mungkin sebelum saya teruskan, ada yang tanyakan, kami persilahkan. Menarik juga ya. Maksudnya zaman dulu udah ada ini ya, usul al-makasib itu pertanian, perindustrian, kemudian apa satunya perdagangan. Betul, perdagangan. Maksudnya kan, apa itu? Itu kayak soko guru ekonomi nasional kan istilahnya. Betul, betul. Jadi kalau pertaniannya bagus, perindustriannya maju, perdagangannya juga maju kan, keadaan negara lebih stabil kan gitu intinya. Betul. Nah, mungkin tambah sekarang itu tambah digitalisasi gitu ya. Betul. Nge. Jadi kembali kepada sejarah ngeten, Pak. Ini saya buka tadi juga istilahnya membanding-bandingkan dengan mungkin buku-buku juga ceramah-ceramah dari sejarawan ini yang saya ambil itu ya. Yang Gontor itu Dr. Hamid Fahmi Zarkazi. Beliau itu alumni di Pakistan, kemudian juga di Inggris, Birmingham sana. Beliau pernah bercerita bahwa sebenarnya sistem yang ada sekarang itu memang mengkiblat atau membebek dari Barat. Akan tetapi Barat itu sebenarnya juga mengambil dari orang Islam. Karena dalam sejarah umat Islam itu pernah jaya dari awal Kanjeng Nabi sampai ke abad 15 atau 1500. Iya, betul Ustaz. Sementara Eropa itu hanya berjaya dari abad 15 sampai abad 21 sekarang. Artinya sebenarnya umat Islam itu lebih lama. Itu pun kalau tidak menghitung dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani kan berjaya sampai tahun 1928 kalau nggak salah. Belum dirubah sama Mustafa Kemal itu ya. Kemal Atatürk. Iya, betul. Artinya sebenarnya kalau kita bicara sistem-sistem semacam ini sebenarnya sudah ada semenjak dahulu. Hanya pembahasannya saja yang di situ berbeda. Juga beda konteksnya. Kalau sistem menguasai pasar sehingga tidak ada batas, sebenarnya dulu sudah ada. Di zamannya Kanjeng Nabi sudah ada. Ya, cuma bahasanya aja yang berbeda gitu nggih. Ya, cuma sistem ini dikelompokkan oleh orang-orang Barat sehingga menjadi isme-isme itu. Ada kapitalisme, sosialisme. Dan dulu sudah ada sebenarnya. Iya. Seperti ini karena kan ini dulu ketika industri itu kan yang memegang peranan itu hubungan antara pengusaha dan buruh. Sehingga kayak revolusi-revolusi itu sebenarnya kan dicetuskan oleh hubungan antara
proletar lah istilahnya sama buruh ya. Sehingga perkembangan sosial kayak melahirkan isme-isme itu karena perubahan sosial yang berkecamuk, Ustaz. Kalau yang ini nanti muncul sosialisme. Nanti setelah sosialisme misalnya ini kok orang pada ngayal semuanya, karena makanya kalau kita menyebut agama candu itu karena orang setelah beragama terus jadi malas kerja kan gitu. Betul. Ya, Itu seperti ungkapannya orang komunis itu kan ya, agama itu candu. Orang ateis ya. Iya. Jadi agama itu candu karena menina bubuk kan, nggak mau kerja, nggak mau apa-apa kan gitu. Terus bilang bahwa tidak perlu lagi agama itu berarti agama itu antitesis dari, artinya merupakan kalau dikembangkan nanti nggak bisa maju. Nah itu juga melahirkan ini filsafat Nietzsche yang Zarathustra itu, bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah istilah bahasa filsafatnya Nietzsche itu kan Tuhan itu sudah mati gitu loh. Jadi ini manusia harus berpikir berkembang sesuai dengan nalurinya secara rasio gitu loh. Kalau filsafat baratnya kembangannya gitu. Betul. Ya, kembalinya kepada ini, Pak. Sebenarnya Barat itu sendiri sistemnya itu ada yang mengadopsi dari kita, tapi sayangnya mereka itu tidak mengakui adanya sistem ini secara komprehensif. Mereka itu mengakui yang namanya sains, tapi mereka itu tidak mengakui yang namanya ilmu. Betul. Sehingga mereka itu di situ melahirkan teori dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu seperti yang agama sendiri, yang dunia itu sendiri. Meskipun teori itu gagal diterapkan di Indonesia. Kan andaikan teori itu bisa diterapkan, mestinya orang yang kuliah di UGM itu kan jadi sekuler. Tapi orang yang kuliah di IAIN itu menjadi agamis. Tapi ternyata tidak. Ya alhamdulillah di sekolah-sekolah umum saja sekarang masih juga diajarkan pelajaran agama. Meskipun porsinya tidak banyak. Sekarang ini Ustadz, sekolah agama itu lebih diminati daripada sekolah umum sekarang itu. Kalau SD sama MI, dulu kan kita, misalnya saya waktu dulu, MI itu apa ya? Dulu ya sekolah ya SD, sekarang orang masuk MI itu juga rebutan, karena gini, orang tua itu zaman sekarang kesulitan mendidik anak. Jadi yang tidak didapatkan dari sekolah umum. Hingga terus gimana sih orang tua sibuk bekerja semuanya, anak kalau di rumah nggak ada yang didik, di sekolah nggak ada didik, temennya malah kena narkoba. Nah itu orang terus waduh tak titipkan aja, kalau nggak ya sekolah agama ke pondok lah, kalau nggak ada pondok ya minimal sekolah agama gitu. Dulu itu MI nggak ada yang minat ya sekolah-sekolah agama terbelakang. Ya, ini yang saya maksud, bahwa Barat itu anehnya mereka itu mengambil sains tapi tidak mengakui ilmu. Artinya kan kalau umat Islam itu yang namanya ilmu kan ada wilayah intelektual, ada wilayah spiritual, ada wilayah EQ atau emosional itu kan ya. Tapi yang diambil di Barat itu hanya intelektualnya saja atau dalam bentuk sainsnya saja. Sementara selainnya itu tidak dikatakan ilmu. Nah, ini yang saya katakan nggak diambil, betul. Sehingga hanya menjadikan generasi itu mereka orientasinya ya hanya materialistis, kemudian orang yang hanya duniawi saja, ya semacam itu. Iya. Ini yang saya maksud. Saya itu juga heran loh dengan kayak ilmuwan-ilmuwan luar biasa di Barat ya, kayak Nikola Tesla, kayak kemarin yang baru meninggal itu Stephen Hawking itu. Dia itu risetnya itu luar biasa dahsyat. Maksudnya orang sampai tahu misalnya awal terjadi alam semesta itu dari Big Bang, kemudian teorinya begini jelas sekali. Tapi kok dia itu tidak mengakui Tuhan gitu loh. Dalam pencariannya itu nggak ketemu Tuhan gitu loh. Jadi dia pada akhirnya mengatakan Tuhan itu nggak ada ya, orang meninggal ya berarti udah ini gitu loh. Padahal sebenarnya kan pemikirannya rasionya itu kalau di atas rata-rata orang kan. Betul. Ya ini yang saya katakan tadi ya, memang mereka menganggap
hanya atau mengambil hanya sisi sensenya saja, tapi tidak mengakui bahwa keilmuan itu ada yang sisi rasional, ada sisi suprarasional. Seperti dikatakan begini, Pak. Mereka itu mengatakan membagi sesuatu itu ada yang rasional, ada yang irasional. Sebenarnya ini salah. Salah. Karena apa? Sekalipun di dunia ini tidak rasional, itu ya hanya menurut orang awam. Tapi menurut orang yang rasikhuna fil ilmi, tadi warasikhuna fil ilmi, yaquluna amanna. Mereka tetap yakin. Artinya orang-orang yang beriman pada perkara-perkara yang gaib itu bukan berarti mereka itu percaya pada hal yang irasional, tapi pengetahuan mereka itu suprarasional atau lebih dari orang yang rasio. Nah, ini saya katakan supaya kita itu tidak menganggap bahwasanya ciptaan Allah yang ada itu ketika dikatakan tidak rasional, ini kan terkesan menghina. Akan tapi yang benar itu ya suprarasional, karena ternyata setelah beberapa tahun dikaji ya ada hikmah-hikmahnya. Kan semacam itu. Jadi memang filsafatnya Barat sama Islam itu makanya orang Barat itu males nyebut Islam itu punya filsafat itu tidak, karena ada filsafat yang berdasarkan doktrin gitu loh. Jadi dalam sejarah filsafat itu, filsafat Islam itu disebut oleh orang Barat itu filsafat Arab, artinya filsafatnya orang Arab. Terus karena yang namanya filsafat kata orang Barat kan itu harus paling tidak memenuhi kaidah 3 kan, ontologi, epistemologi, aksiologi, harus ada 3 yang sementara orang Islam ini sifat karakter filsafatnya itu teosentris, dengan mereka itu kan Barat itu ya antroposentris, artinya pusatnya harus ke manusia itu seperti apa dan sebagainya, bisa dilihat, bisa. Kenapa bisa? Halo? Ya maksudnya harus nyata. Dengar, Pak, kalau dengar Ustaz. Maksudnya kalau filsafat Barat itu sesuatu yang rasional, empirik. Makanya kan kayak yang di atas yang nggak kelihatan, kayak misalnya malaikat, Tuhan itu kan disebutnya sebagai metafisika, artinya memang nggak bisa dimasukkan kategori ke filsafat mereka. Makanya perbedaannya itu jelas tajam. Kalau Islam itu bertuhan dulu baru berfilsafat, tetapi kalau Barat ya nggak bisa, ya harus bisa dinalar. Nah, ini ya kembali nanti pada teorinya orang Mu'tazilah juga, Pak, yang mengatakan al-kubhu al-hasam al-kubhu itu akliyani atau syar'iyani. Secara logika mudahnya memang secara zahirnya ya kalau Allah itu menciptakan akal ya mestinya kalau tidak rasional terkesan tidak ada gunanya kan, semacam itu. Tapi kalau kita menggunakan akal untuk mengukur sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah, nah itu juga tidak masuk akal juga. Manusia yang logikanya terbatas, yang di situ kapasitasnya terbatas, bisa mengukur kapasitas yang di situ hanya diketahui oleh Tuhan saja, kan semacam itu. Cuma kadang perbedaan pandangan ini sudah tidak ketemu karena memang kita itu sudah berbeda keyakinan dengan orang lain. Kalau Islam itu kan Islam itu akli itu di bawah nakli gitu loh. Kalau mereka ya akli itu paling tinggi ya. Betul. Nah, ini yang memang tidak bisa diketemukan akhirnya. Juga jadi klasifikasinya sendiri, ada filsafat Arab, ada filsafat Barat. Betul. Kalau filsafat Barat itu kan memang mendewakan rasio, mendewakan. Ini kalau filsafat, padahal mereka sebenarnya kan ngambil seperti ya misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu diambil pemikirannya, kemudian Ibnu Arabi itu juga banyak dikagumi, terus yang satunya itu yang Al-Jabar itu malah jadi pokok dasar matematika di situ. Geometri dan sebagainya itu juga. Ya, Islam itu zaman dulu luar biasa risetnya. Kayak misalnya riset hadis itu nggak ada yang sampai sedetail Islam itu, sampai ini dari sini, ini dobit apa sikoh dan sebagainya, kan nggak sampai. Dulu itu risetnya itu orang Islam itu luar biasa loh.
Nah, itu ditiru Barat dan kita tinggalkan saat ini malah gitu. Bahkan yang paling menakjubkan itu kan yang menemukan angka 0 kan ini juga orang Islam. Nggih. Coba kalau tidak ada angka 0 mungkin kita juga bingung sekarang hitung 1 juta, 1 miliar itu Pak ya. Nggih, betul. Yang hebat itu ya itu. Mungkin bagaimana Pak, ada yang bisa ada yang ditanyakan? Sampun, monggo Ustaz. Oke, kalau lanjut kita lanjutkan. Kemudian Islam membenarkan kepemilikan seorang, artinya tidak membatasi. Berbagai firman Allah dan hadis Nabi tentang hal ini begitu banyak kita temukan. Akan tetapi secara tegas dan jelas, esensi kapitalisme yakni monopoli dan eksploitasi sangat dihindari oleh Islam. Dalam hal ini Islam memiliki aturan-aturan pembatas seperti zakat, warisan, wasiat, dan larangan menimbun kekayaan atau ikhtikar. Jadi ikhtikar itu Pak menyimpan bahan pokok untuk mencari keuntungan, menimbun. Nah itu diharamkan, tidak boleh. Menimbun minyak goreng kan kemarin Ustaz? Iya, itu haram sebenarnya Pak. Iya. Pada hakikatnya Allah justru menyukai orang yang kaya, akan tapi dengan syarat ia harus bersifat takwa atau taqi. Artinya dengan kekayaan seorang dituntut memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Demikian juga halnya dengan sistem perekonomian sosialis yang bertumpu pada sentralisasi kepemilikan negara, tanpa memberi kesempatan sama sekali kepada pemilikan perorangan atau swasta untuk bekerja mengembangkan ekonomi. Yang terjadi dalam sistem ini justru bentuk-bentuk pengekangan kreativitas, penyumbatan potensi, bahkan kemunduran-kemunduran yang jelas bertentangan dengan konsep-konsep Islam. Artinya Islam itu tidak mengajarkan kapitalis, artinya tidak mengajarkan seorang itu bebas untuk memiliki barang tanpa adanya batas, tapi juga Islam tidak mengajarkan sosialis. Artinya Islam tidak membatasi kreativitas masyarakat, ekonominya harus diurusi negara semua, juga tidak. Seperti bahasanya Gus Dur itu di negara Indonesia itu ya tidak kalau adil tok ya sosialis berarti tidak makmur, kalau makmur tok berarti ya kapitalis tapi tidak sosialis. Artinya yang benar itu istilahnya yang tengah-tengah di antara keduanya. Jadi tetap negara itu bisa mengontrol, akan tapi tidak mengekang kreativitas rakyat. Rakyat juga diberikan kesempatan untuk berkreasi, kreasi di dalam ekonomi, akan tapi tetap ada pembatasan-pembatasan tertentu agar tidak terjadi yang namanya tumpang tindih, memenangkan salah satu dan mengalahkan yang lain. Ini secara konsep. Dari keseluruhan daftar normatif syariat-syariat Islam, nampak perlunya pembenahan dan peningkatan terhadap usaha-usaha yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam menggalakkan pembangunan sektor ekonomi. Berbagai distorsi sebagai akibat lajunya pertumbuhan ekonomi seperti monopoli dan sejenisnya. Begitu dini terantisipasi oleh Islam. Dengan demikian, perilaku ikhtiar haruslah seimbang dengan tawakal dalam pesatnya perekonomian sekarang ini. Sikap ikhtiar jangan sampai beralih menjadi sikap serakah yang selalu berorientasi pada penghitungan untung rugi secara kebendaan. Dan sikap tawakal jangan sampai membuat orang fatalis. Keduanya harus seimbang. Bila hal itu merosot, norma-norma religi akan semakin tersisih dan budaya sekuler akan lebih berkembang secara luas. Umat pun kian lupa, kehidupan akhirat lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Mungkin dari sini ada yang tanyakan. Sebelum saya teruskan, kami persilahkan. Iya, sampun Ustaz. Kalau yang kayak di Aceh itu apa ya? Kononnya konon Islam semua ya? Betul, konon Islam. Jadi apa istilahnya perdagangan dan sebagainya itu bahasanya semua ya tijaro dan sebagainya atau gimana? Kalau setahu saya, konon Islam itu hanya masalah hukuman Islam terhadap pelaku kejahatan itu saja. Jinayat. Kalau yang lain itu belum menyentuh saya kira. Artinya pemerintah sana apakah mempunyai undang-undang khusus dalam perdagangan? Saya kira belum ada. Yang ada yang jelas diterapkan hukum had.
seperti cambuk, seperti apa namanya rajam bagi pezina, bagi pemabuk dan yang lain-lain. Itu saja yang saya lihat. Artinya kan hukuman di sana itu kan terkesan lebih Islami daripada hukuman yang ada di daerah-daerah selain Aceh. Macam itu. Kalau kayak Kalau korupsi saya, itu di sana itu korupsi itu apa anunya? kalau korupsi juga pakai hukum Islam, Pak. Berarti pakai takzir nanti. Takzirnya juga berbeda dengan pemerintah. Ya memang ada yang sama karena memang dianggap tidak bertentangan. Tapi yang sifatnya haddi seperti berzina, seperti mencuri itu memang berlaku qat'ul yad. Tapi kalau korupsi itu kan bukan syarikoh, Pak. Karena yang dicuri itu harta negara yang dihasilkan dari pajak dan dia itu masih mempunyai hak di situ. Oh gitu. Yang Jadi terkena hak itu mencuri nggak barang potong tangan tapi potong leher nih. Ini. Ya nggak tahu kalau itu. Kalau korupsi sendiri mencuri uang negara itu kan kalau dalam ensiklopedia mazhab itu kan macam-macam. Ada yang keras itu boleh seperti Imam At-Tabari sama Imam Abu Hanifah itu boleh dibunuh. Ini namanya takzir siasi. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, takzir itu tidak boleh seatasnya hukuman had atau tidak boleh lebih dari hukuman had. Oh gitu nggih, Ustaz nggih. Iya, kalau di dalam mazhab lain, kalau nggak salah mazhab Kalau Hanafi pencuri atau sendiri itu kan ada ukuran-ukurannya, Ustaz. Apa berapa yang boleh dipotong, berapa enggak gitu, Ustaz. Ya, seperti mencuri yang had itu nisabnya, ada istilah nisab di dalam mencuri. Nisabnya gimana, Ustaz? Ketika mencuri dalam kadar tertentu atau seatasnya itu, maka hukumannya potong tangan. Ketika sebawahnya itu, maka hanya takzir. Kalau nggak salah nisabnya itu mencuri senilai atau barang senilai rubu dinarin, seperempat dinar. Jadi seperempat dinar selebihnya itu dapat potong tangan. Seperempat dinar itu berapa Ustaz sekarang? Kalau satu dinarnya itu Pak ya, ukurannya itu 77,5 gram emas. Kemarin datanya semacam itu. Berarti kalau seperempatnya ya kira-kira 15 atau mungkin 17 gram mungkin. Ya, Tinggal sekitar menghitung 17 juta, 20 jutaan lah ya. Mungkin semacam itu. Nggih. Jadi kalau orang yang nyuri rental mobil itu ya, masuk itu ya? Masuk itu. Jelas itu potong tangan karena harganya ratusan juta itu. Nggih. Yang repotnya yang koruptor itu, Pak. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya jelas ringan hukumannya. Tapi kalau pakai mazhab Hanafi lebih berat. Kalau mazhab Syafi'i gimana, Ustaz? Kalau mazhab Syafi'i itu kan koruptor itu kan tidak dikenai pasal syarikoh. Karena harta yang dicuri kepemilikan umum. Artinya dia itu mempunyai hak untuk memiliki juga. Iya. Ketika dia mencuri harta kepemilikan umum, ya juga ada gambaran bahwa dia mengambil haknya. Sehingga tidak dikatakan mencuri yang mewajibkan hak. Tapi padahal nilainya dahsyat ya. Ya meskipun nilainya dahsyat. Tapi kan dia punya hak kepemilikan di situ karena dia juga warga negara. Nggih. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi tidak semacam itu. Artinya perbuatan ini kan dapat membahayakan. Sehingga layak kalau dihukum dengan hukuman mati. Ini namanya takzir siasi. Takzir siasi itu takzir yang diberikan ketika orang itu melakukan kejahatan itu kembalinya bukan pada perseorangan tapi kepada negara atau banyak orang. Nggih. Ya, ini sekedar wawasan saja. Takzir itu pengganti had gitu ya, Ustaz? Bukan. Takzir itu adalah hukuman yang tidak ada batasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita ada buat sendiri. Ya, betul ya. Bahasanya bukan kita buat sendiri, tapi itu kebijakan dari pemimpin bahasanya. Takzir atau had itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sipil. Harus dieksekusi oleh orang yang di situ mendapatkan SK atau mandat khusus dari pemimpin. Karena itu wilayahnya sultan atau wilayahnya aparatur negara, bukan wilayah sipil. Kalau nanti wilayah sipil yang terjadi akhirnya main hakim sendiri. Nah ini diharamkan, tidak boleh. Bagaimana mungkin Pak ada yang lagi? Nggih, sampun Ustaz.
Kalau sudah ya maaf karena waktu yang membatasi kita sambung besok. Nggih, Ustaz. Ya, maaf, mending materi sedikit-sedikit, akan tapi Nggih, kita tetap diskusinya yang sambung, banyak. kita Nggih. ngaji setiap hari, ngoten nggih? Nggih, cocok nih Ustaz. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami.